Hai, welcome back di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet dengan saya Julie. Dan hari ini saya mau bahas saham-saham yang udah di-request sama teman-teman di grup Telegram. Jadi kalau ada yang ingin sahamnya untuk dibahas juga di sini, jangan lupa ya requestnya itu di grup Telegram. Bagi yang belum bergabung atau mungkin ada yang belum tahu nih grup Telegramnya Wisdom and Invest itu yang mana sih? Saya share dulu ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya aplikasi Telegram, ini tinggal diketik aja Wisdom and Invest ini ya, terutama ada linknya nih. Nah, tinggal di search aja Wisdom and Invest, semuanya huruf kecil dan sambung semua. Hati-hati jangan sampai salah karena kadang-kadang di Telegram itu ada grup-grup yang fake ya, atau grup yang bohong-bohongan, grup bodong. Pastikan ada saya dan ada Foni juga Sherlock beserta tim dari Wisdom and Invest yang ada di grup itu. Nah, buat teman-teman ini tinggal di join aja, ini terbuka untuk umum, kita bisa sharing-sharing di sana. Kalau yang mau request saham juga bisa di situ ya. Tuh, tiap pagi biasanya Miss Mary Jane ini ada share 10 slot untuk teman-teman. Jadi bisa di request sehingga teman-teman bisa tahu nih kira-kira sahamnya lagi bagus atau enggak ya. Nah, tapi ini tentunya terbatas ya, hanya 10 setiap harinya dan ini terbatas juga selama menyambut bulan kemerdekaan. Nah, cara bacanya buat teman-teman yang belum tahu, nah itulah fungsinya YouTube ini. Di sini dengan saya akan ajarin gimana sih cara pakai tools atau chart dari Wisdom and Invest untuk kita menganalisa secara lebih mudah. Apalagi buat teman-teman ya yang baru belajar dan masih belum terbiasa untuk menganalisa secara cepat. Makanya tujuannya tools Wisdom and Invest ini dibuat adalah supaya kita bisa analisa secara cepat. Dan tidak ribet-ribet ya, analisa cepat tanpa ribet. Nah, ini tuh. Biasanya kalau untuk saham yang dibahas di YouTube ini ada 15 slot, ini juga terbatas, tapi kalau buat para member ini bebas. Silakan diskusi aja di room member, boleh tag saya ataupun Sherlock dan Foni ataupun coach yang lainnya. Itu jangan lupa di tag ya, karena kalau nggak di tag nanti kita nggak ngeh gitu, bisa ke skip. Harus ke tag namanya, cara tag namanya tinggal tambahin Akeong dan ada nama saya ya, Julia Tili. Nanti biar saya bisa fast respon. Lalu, sebelum mulai saya mau disclaimer juga, semua saham yang dibahas di sini tentunya saham-sahamnya bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Tujuannya di sini adalah agar kita bisa sama-sama belajar, jadi bukan merupakan stock pick juga buat teman-teman. Kalau yang mau stock pick aja, terutama ada area beli, area stop loss-nya, area taking profit, kita ada juga ya di grup publiknya ini, kadang-kadang kita share. Jadi kalau di grup Wisdom and Invest itu kita nih di sebelah sini tuh ada ini per topik namanya. Pastikan teman-teman kalau mau melihat stock pick itu ada di bagian informasi open account sekuritas. Kalau yang mau request saham itu di pembahasan saham di sebelah sini tuh. Nah, silakan dilihat-lihat ya. Oke, jadi bukan ajakan menjual atau membeli. Buat yang mau stock pick aja, silakan di Telegram. Sini saya akan bahas saham pilihannya teman-teman, yaitu dimulai dari Mutu. Nah, Mutu ini sahamnya tuh baru, sebetulnya baru IPO ya. Chart yang saya pakai ini chart buatan Wisdom and Invest ya. Jadi nggak bisa didapatkan di mana-mana, hanya di Wisdom and Invest saja. Bisa didapatkan dengan dua cara, yaitu dengan cara berlangganan menjadi member. Yang kedua dengan menjadi nasabah Wisdom and Invest atau buka rekening sekuritas ya melalui Wisdom and Invest. Tuh. Di sini kalau sekuritas yang kerjasama dengan Wisdom and Invest itu ada 4. Sukor, JUC, NH Korindo, Investasiku. Linknya ada di bawah yang udah merupakan link referral Wisdom and Invest. Jangan lupa kabarin admin ya kalau misalnya udah buka atau mau dipandu. Jadi dibantuin sama adminnya, silakan kontak adminnya. Kontaknya ada di deskripsi di bawah juga. Jadi silakan tanya-tanya, barangkali mau nanya dulu, memang fee membership-nya berapa sih? Terus fee membership-nya juga ada beragam ya, bisa dipilih. Kalau cocok, mudah-mudahan cocok, maka bisa mencoba dulu, nanti kalau cocok bisa dilanjutin. Atau bisa ikutan acara Zoom kita yang selalu rutin ya, setiap Rabu jam 8 dan Sabtu jam 4 sore. Kita juga ada acara, kalau misalnya teman-teman mau buka rekening investasiku, cukup deposit 5 juta, ingat depositnya itu bukan untuk kita, bukan untuk investasiku, tapi ini masuk ke RDN-nya teman-teman.
supaya teman-teman habis belajar bisa dipraktekin, bisa ditradingkan. Jadi itu punya teman-teman ya, atas nama teman-teman, RDN-nya teman-teman. Dan topiknya ini The Secret to Profit Consistent, kita akan belajar technical analisa dan NLP. Oke, kita lanjut. Kembali ke chartnya. Mutu ini baru IPO, dan chart yang saya gunakan itu nanti harusnya ada dua, yang WinX dan GD. Cuma karena ini saham baru dan baru IPO ya, jadi kalau kita ceknya secara daily, biasanya sih dia belum ada indikator apa-apa, karena namanya baru IPO ya. Yang namanya indikator teknikal itu dia menganalisa data-data histori, jadi data-data berdasarkan historical yang kemarin-kemarin, sedangkan baru IPO, kita gimana analisanya, kan nggak bisa. Jadi, saya akan share pakai time frame kecil aja, dan kita baca berdasarkan price action-nya ya. Kalau dia mau kemana itu harus ditanyakan sama Bandar, bukan tanya sama saya. Tapi kalau secara teknikal, kita melihat dari bentuk candle-candlenya aja ya. Dari di time frame hourly-nya sih lumayan, karena di sini ada tren kecil. Nah, tapi yang namanya baru IPO ya, itu tergantung market maker-nya. Market maker-nya mau naikin atau mau turunin, suka-suka dia. Tapi selama si Mutu ini masih berada di atas garis win line, di sebelah sini ini, garis win line-nya 129 ya. Dia lagi sideway nih di area sini. Kalau dia breakout, maka bagus. Jadi break dari high yang sebelah sini nih. Sebentar, coba kita lihat. Di sini ada nggak? Oh, belum ada juga. Coba aku cek pakai ini dulu bentar ya. Kita pakai candle hourly. Jadi harus break 137 karena dia lagi bergerak di range 125 sampai 137. Berapa tadi? 137, 125 ya. Sini 125 sampai 137. Jadi dia lagi bergerak di dalam range 137, itu resist dan supportnya 125. Nah, jadi di sana selama dia di atas 125 atau bahkan lebih bagus lagi kalau dia di atas sebelah sini ya, garis winline 129, maka dia masih oke. Tapi kalau dia breakdown dari 125 jadinya tidak bagus. Jadi buat teman-teman kalau ada yang udah punya, jangan lupa pasang trailing stop, atau kalau yang belum punya maka boleh-boleh spek buy selama dia bertahan di atas 125 ya. Yang penting disiplin, silakan atur sendiri masing-masing trading plan-nya mau seperti apa. Kita lanjut ke saham kedua yang dipertanyakan, yaitu Fox. Untuk Fox, sahamnya tidak liquid. Total transaksi hari ini di bawah 1 miliar, hanya 0,03 miliar, artinya 300 juta aja. Dan rata-rata transaksi juga di bawah 1 miliar, hanya 0,63 miliar, artinya nggak liquid banget ya. Sebetulnya kalau saham-saham yang tidak liquid begini, saya sih nggak pernah nyaranin ke teman-teman. Kenapa? Karena kalau mau nyari saham gorengan pun, carilah saham-saham yang agak liquid ya, at least liquid di atas 1 miliar, 2 miliar lah gitu. Dan volumenya tuh semakin meningkat gitu, jangan di bawah 1 miliar, karena biasanya ya ini suka-suka bandarnya. Cukup dengan uang 300 miliar atau cukup dengan 300 juta atau 1 miliaran itu udah bisa digambar gitu chartnya. Jadi tergantung market makernya. Jadi menurut saya buat teman-teman lain, kecuali yang nanya ini ya, jangan ya, carilah saham-saham kalaupun gorengan yang berkualitas dikit gitu. Yang berkualitas itu yang transaksinya itu lebih gede sehingga lebih serius, naiknya lebih panjang. Dan kita mau enter exit juga lebih enak. Oke, kalau yang ini begitu masuk gedean dikit aja, itu langsung ketahuan, langsung kelihatan sama market makernya. Ini saya belum lihat nih bid overnya apakah hilang-hilang, nggak tahu juga. Jadi agak bahaya ya. Cuma kalau kita mau paksain analisa juga secara teknikal, it's okay. Kita coba ya analisa dengan teknikal, yaitu 194 supportnya dan resistnya di sebelah sini nih, 202 dan 220. Itu support dan resistnya. Cuma menurut saya sih support dan resist ini karena likuiditasnya begini,
itu terserah bandarnya ya. Kalau dia mau naikin maka dinaikin, kalau mau diturunin maka diturunin. Support di bawahnya ada lagi yaitu 185, ini 194, tadi resistnya udah ya 202 dan 220. Secara momentum, momentumnya mana tadi? Momentumnya sih menjadi biru tua kalau dia semakin mengecil, apalagi dia breakdown jadinya tidak bagus ya. Tapi kalau dia bertahan, mulai ada momentum lagi, volumenya mulai meningkat lagi, maka itu cukup menarik. Tapi ingat ya, ini tidak saya sarankan untuk teman-teman yang lain dan pakai GD kayaknya nggak usah deh. Karena kalau chart GD itu biasanya untuk trend following. Sedangkan untuk saham-saham yang tidak liquid, ini trennya trend buy bandar gitu. Jadi percuma dah dianalisa menggunakan teknikal ataupun menggunakan chart GD nanti jadinya nggak maksimal juga. Jadi mendingan teman-teman pelajarin mungkin bid overnya harus dilihatin ataupun cek lagi bandarmologinya. Jadi untuk analisa teknikal agak nggak begitu maksimal ya untuk saham-saham yang tidak liquid, terutama saham yang volatil. Jadi chart GD-nya ini saya skip aja. Kita lanjut aja ke saham selanjutnya ya, yaitu KIN. Untuk KIN ini cukup menarik, dia momentumnya sudah mulai jadi merah, berpotensi reversal ya, tapi ingat yang bagus itu adalah momentum berwarna biru Ben Hur. Jadi walaupun dia menjadi merah tua, berpotensi untuk reversal, lebih bagus kalau dia ada momentum birunya. Jadi selama dia masih momentum merah, ada potensi dia hanya sideway, bisa juga sideway doang, gitu. Contoh yang bagus ini ya, jadi seperti ini, yang bagus. Kalau yang bottom fishing, memang di merah tua sebelah sini. Ini kebetulan candlenya juga bagus, lalu momentumnya membaik, dan ternyata dia sampai ada momentum warna biru. Makanya dia trennya naik. Sekarang dia supportnya di 750 dan 7, kita buletin 735 ya. Buat teman-teman kalau mau spek buy, boleh buy on weakness aja, area 750, 735, atau di VWAP. VWAP hari ini yaitu 760. 760. Kenapa VWAP? VWAP itu volume weighted average price. Biasanya kecenderungannya harga itu suka bolak-balik di harga VWAP ini ya, sehingga bisa kita jadikan patokan juga kalau kita mau fast trading. Jadi supportnya itu adalah 750, 735, dan 710. Kalau misalnya dia kembali ke sini, maka atur plannya masing-masing ya. Coba dihitung berapa risk-nya atau berapakah jarak ke 710-nya itu. Kalau misalnya minusnya terlalu besar, maka bisa ambil jarak stop loss-nya itu yang lebih pendek. Sehingga nanti kalau misalnya breakdown sini misalnya, habis itu baru dibuang dulu, habis itu baru entry di area support yang bawahnya. Oke ya, jadi saya ulang sekali lagi, KIN ini menarik karena momentumnya jadi merah tua. Merah tua biasanya terjadi pembalikan arah atau bisa kita gunakan sebagai bottom fishing. Tapi strateginya adalah dengan cara buy on weakness at least di angka VWAP yaitu 760, support 750 dan 735. Itu supportnya. Resist di 785, sini ya 785 dan 840 itu resistnya. Menggunakan GD. Nah, kalau GD itu sebenarnya dia trend following. Jadi buat teman-teman at least seenggaknya kalau bisa sih paham mengenai tren ya. Dia hanya digunakan pada tren yang sedang up. Kalau dia sedang tidak up, dia lagi sideways ataupun down, sebaiknya tidak menggunakan chart GD ini. Jadi untuk menggunakan chart GD ini carilah saham-saham yang uptrend. Sekarang dia cara menggunakannya sinyal entry exit-nya adalah titik hijau itu sinyal entry, titik merah sinyal exit. Jadi gampang banget ya digunakan, tapi hati-hati jangan sampai salah, yaitu harus paham mengenai trennya. Untuk sekarang candlenya warna orange, titik hijau berarti sifatnya spekulatif buy. Tentu buy-nya di area support karena ada potensi dia bisa sideways di area sini nih. Jadi supportnya itu 760, 730, 700. Itu garis-garisnya. Kalau yang garisnya coklat, maka angkanya coklat. Kalau garisnya hijau, maka angka hijau. Jadi gampang banget untuk dilihat ya.
Tadi itu supportnya, resistnya di 785 dan 840. Buy on weakness aja ya. Ini cukup menarik, dia ada titik hijau, tapi biasanya kadang-kadang dia suka kembali dulu ke area support, habis itu baru dia bisa bolak-balik. Maksudnya bisa aja dia akan sideways dulu di sini ya, sehingga range-nya itu segitu. Lebih bagus di dekat-dekat area support. Kita lanjut ke KLBF. KLBF untuk chart KLBF, ingat ya yang bagus itu kalau menggunakan chart win, carilah saham-saham yang ada momentum berwarna biru. Jadi seperti yang sebelah kiri ini ya, momentum biru benkur dan semakin meningkat. Kita carilah saham-saham seperti itu untuk di swing. Tapi kalau mau bottom fishing, maka carilah saham-saham yang momentumnya berwarna merah tua. Jadi seperti di sebelah sini, sebetulnya saat dia pertama kali menjadi merah tua dan semakin mengecil, itu cukup menarik. Jadi di sini ya, tuh momentumnya ada perbaikan. Tapi ingat ya, ini sahamnya downtrend. Tahu dari mana? Karena pertama dia di bawah MA 200. Ini MA 200 yang di situ. Dia juga ada channel down yang warna magenta. Jadi sifatnya hanya spekulatif buy dan untuk fast trading aja. Lebih bagus sebenarnya ketika dia momentumnya merah tua dan dia berada di area support. Harusnya seperti ini. Tuh, momentum merah dan dia pas lagi di area support. Kalau ini supportnya kan sebetulnya di sebelah sini ya. Di area 1700-an, 1760-an sampai 1785 itu area-area supportnya yang menarik sebetulnya. Jadi kalau mau buy on weakness, mendingan spek buy-nya di dekat-dekat sini. Nanti misalnya dia turun, spek buy on weakness, habis itu baru begitu dia mantul lagi ke sini, baru teman-teman TP atau dijual. Jadi hanya untuk fast trading ya, scalping aja ataupun fast trading. Resistnya ini ada angka-angkanya nih. Kalau support trend 1760, resist trendnya ini dibuletin aja ya. Kalau di angkanya sih 1888, tapi dibuletin aja sesuai dengan fraksi. Karena biasa angkanya ini generate by system, sehingga kita perlu buletin. Misalnya 1880 atau buletin ke atas 1890. Oke? KLBF. Itu ya, support dan resist. Kita cek berdasarkan chart GD. Chart GD ini ingat trend following. Sehingga si KLBF bisa ada yang nebak ini lagi tren apa? Ini lagi trend down ya. Dia trennya lagi begini, tapi kita bisa kalau bottom fishing boleh dengan support di 1770, resist 1920. Jadi barangkali dia akan sideways di area sini, maka gunakan strategi sideways ya. Titik hijau, titik merah, segitiga hijau, segitiga merah yang ada di chart win ataupun chart GD kita abaikan. Kita pakai strategi sideways. Buy on support, sell on strength. BOS dan SOS. BOS dan SOS. Buy on support, sell on strength. Tadi support resistnya udah saya info ya. Kalau mau spek buy, lebih baik di area dekat-dekat supportnya. Di area 1800. Tuh, berapa tadi itu? Ya, 1800 atau sampai ke 1785. Kita lanjut ke Dewa. Nah, daripada si Fox tadi yang rata-rata transaksi hanya di bawah 1 miliar, maka mendingan Dewa sebenarnya malah. Kenapa? Karena rata-rata transaksinya bahkan udah di atas 8 miliar ya. 5 miliar untuk transaksi daily-nya dan rata-ratanya di 8 miliar. Volumenya memang belum wah-wah banget sih ya. Lebih bagus tuh yang grafiknya tuh meningkat gitu. Nah, itu baru menarik sebenarnya. Ini sahamnya high risk juga si Dewa ini. Dia menarik ada momentumnya dan dia di atas garis win line. Cuma high risk ya saham ini ya karena saham 50-an. Dengan supportnya di 58. Ini angkanya garis win line. 58 lebih 59 sebenarnya. Di sini juga ada nih 58. Jadi kita pakai yang 58 aja, support 58, resist 6263 di sana. Ini masih mending daripada si Fox ya, volumenya masih lebih oke. Cuma sama-sama aja sih, sama-sama saham yang high risk. Cuma oke lah, ini udah mulai dia mau kelihatan bentuk
trennya gitu. Kalau mau spek buy, boleh-boleh aja di support 58 ya, resist 62, 63. Kalau breakout, boleh juga ikutan. Jadi dua strategi, mau buy on weakness atau buy if break atau buy on breakout. Kalau dia breakout dari 63, maka boleh ikutan. Dengan resist selanjutnya tentu ada lumayan banyak nih, 67 sampai 71 tuh. Itu area resist-resistnya. Oke, menggunakan chart GD. Chart GD, sinyal entry-nya di titik hijau, terutama saat dia breakout ya. Tapi ini jadi support sekarang. Karena dia udah breakout, maka itu menjadi support. Yaitu 58, resist 63. Mau spek buy boleh di support-support aja ya. Statusnya masih hold, warna candle juga masih hijau, jadi masih oke. Kalau dia breakout, mau ikutan, maka silakan. Cara entry-nya kalau mau breakout itu jangan langsung ini ya, jangan lupa perhatiin VWAP ya. Jangan jauh-jauh dari VWAP. Kalaupun mau HK, mungkin bisa pakai HK ini. Misalnya di 5 menit. Jadi chart kita itu ada banyak banget. Kita bisa pakai salah satunya HK. Ini jadi kelihatan. Yang HK banyak apa enggak. Di sini sih ada spike, tapi yang action HK-nya belum ya. Yang hijau-hijau itu HK, kalau yang merah-merah itu haki. Lebih bagus kalau dia mulai hijau-hijau banyak dan grafiknya meningkat. Contoh, saya kasih contoh nih. Hari ini yang naik apa? Sebentar saya coba cek ya. Contoh IPTV atau kita pakai daily-nya juga boleh IPTV atau contoh lain WIRG ADMR. Ya, jadi kelihatan. Saat dia lagi sideways, dia ada spike, ini menarik. Tinggal tunggu konfirmasi dia breakout dan ternyata dia breakout 52, 54 di sini udah mulai kelihatan tuh dia patah tren dan mulai ada yang buang barang ya. Jadi harus hati-hati. Dia bisa aja balik lagi ke area 54 sampai 52 atau bahkan di 50. Ini contohnya di daily, yang di daily juga ada spike, ada spike. Nah, mudah-mudahan sih lumayan ya. Mudah-mudahan akan berlanjut, mudah-mudahan. Coba lihat volumenya, nggak usah lah ya. And kita contoh lain ADMR, ini bisa digunakan di 5 menit. Ini chart HKQ ya, dan chart ini hanya khusus untuk member, untuk para nasabah sih nggak ada. Tapi kalau para nasabah aktif bertransaksi, maka chart ini juga bisa didapatkan. Dengan catatan ingat, ada minimum transaksinya. Jadi kalau transaksinya sering, transaksinya besar, maka teman-teman bisa dapetin full fasilitas sama seperti para member. Ini lagi sideways dan dia ada spike. Spike itu menunjukkan adanya transaksi besar ya, tapi tetap perlu konfirmasi yaitu harga di HK atau dinaikkan atau dia breakout. Jadi di sini ditunjukkan dengan bar atau histogramnya hijau-hijau. Jadi kalau hijau-hijau itu artinya ada yang HK, merah-merah ada yang haki. Seperti itu ya. Jadi enak banget digunakan. Fasilitasnya komplit banget. Kita ngelihatnya juga gampang banget. Tinggal lihat sekilas aja, maka udah tahu, oh ini lagi bagus. Oh ini ada yang HK. Oh ini ada transaksi gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke saham selanjutnya. Jadi tadi si Dewa ini masih menarik di atas selama dia berada di atas 58, yang mau spek buy silakan, yang mau fast trading juga silakan. Kalau dia turun ke bawah 58, maka support selanjutnya ada di 54 ya. Kita lanjut ke WiFi. WiFi. Nah, kali ini momentumnya agak beda. Biar teman-teman belajar juga. Arti momentumnya itu apa sih? Jadi benar-benar kita mudah banget. Tinggal lihat momentumnya aja. Yang bagus, momentum biru itu menjadi sinyal kita untuk entry. Kalau dia menjadi biru tua dan semakin melemah, artinya kita boleh SOS atau sell on strength. Atau kita mau pasang trailing stop. Kalau dia berwarna merah, maka kita hindari. Jadi untuk saham-saham yang momentumnya merah, kita bisa skip aja. Kita pilih yang momentumnya warna biru.
Kalau dia sudah mulai menjadi merah tua dan semakin mengecil, itu artinya kita bisa bottom fishing. Kalau momentumnya berupa titik pink, baik dia pinknya ada yang warna pastel orange ataupun biru langit, itu tetap ya dia masih lagi sideways. Artinya kita tinggal tentuin aja range sideways-nya di mana dan kita gunakan strategi sideways. Beli di support, sell di resist. Sini ya, area sideways-nya. Kelihatan kan dia bolak-balik di area mana, di garisnya yang mana. Karena garis-garis support resistnya ini udah dibikinin oleh sistem. Sehingga gampang banget untuk ngelihatnya. Pakai chart win ini gampang banget ya. Sekali ngelihat langsung, oh momentum biru bagus. Oh momentum biru tua melemah, kurang oke. Merah tidak bagus, hindari. Merah tua, oh bisa bottom fishing. Oh titik pink, lagi sideways. Jadi gampang banget penggunaannya. Support 182 dan resist 208. Jadi wajar ya kalau hari ini banyak yang taking profit karena sudah di area resist. Oke. Kalau mau spek buy lagi maka di area supportnya aja ya 182 sampai 173. Tuh dia sering mantul di MA 200 juga. Ini yang MA 200-nya angkanya di 175. Jadi WiFi sudah, menggunakan chart GD juga sama. Kalau dia lagi sideways kelihatan dia lagi bolak-balik di dalam garis. Ini garisnya juga sudah ada angkanya yaitu 208 dan 183. Sehingga kita gunakan strategi sideways ya, yaitu beli di support dan jual di resist. Titik hijau, titik merah kita abaikan dulu kecuali dia breakout dari sideways-nya, closingnya di atas di atas resistnya itu, maka baru menarik, baru bisa di hold dan diswingkan lebih lama. Jadi tadi udah ya, support resistnya udah ada, yang mau spek buy sudah tahu area-areanya. Kita lanjut Seger. Seger ini udah saya bahas ya di hari Senin di kemarin dan itu masuk ke dalam watchlist Happy Cuan buat yang nonton kemarin dan tinggal pasang trailing stop aja. Si Seger ini masih oke ya hari ini candle higher high. Nah, seperti ini yang saya bilang menarik. Kalau saham gorengan kayak begini masih kering, candlenya masih begitu, tidak menarik. Yang menarik adalah ketika dia sudah ada momentum. Tuh, seperti itu. Dan di sini dia breakout MA 200, breakout resist, volumenya meningkat, semakin liquid. Lihat nih, transaksinya totalnya rata-rata di 11 miliar, rata-rata total transaksi hari ini di 47 miliaran, rata-rata transaksi di 11 miliaran. Itu ya yang lebih menarik. Jadi lebih long term, lebih panjang jalannya daripada kayak Fox tadi yang transaksinya nggak ada di bawah yang nggak nyampe 1 miliar. Jadi carilah saham-saham yang seperti ini. Biasanya jalannya tuh lebih lama, lebih panjang, kita cuan bisa lebih lebar. Oke, hari ini masih bagus, candlenya higher high, volumenya juga oke, momentumnya juga masih bagus. Supportnya kita tinggal gunakan support low dan high hari ini, support resistnya. Low-nya di 905 ini itu menjadi support 905 ya. Resist 10-10, kalau dia break lagi 10-10 artinya dia akan ke 10.53. Ini tentu harus dibulat ini. Nggak sesuai angkanya karena mungkin ini generate by system, mungkin dia pernah right issue atau apa gitu ya. Makanya angkanya itu nggak tepat. Kita harus sesuaikan dengan fraksinya masing-masing. Supportnya tadi udah, resistnya udah, resist selanjutnya 10.50 dan 11.30. Supportnya tadi udah, support win line-nya lumayan jauh. Tapi selama dia di atas garis win line, ini masih menarik ya. Garis win line-nya itu di 790 dan 800 juga ada supportnya. Kayak di sini nih, ketika dia koreksi dan dia di atas garis win line bertahan, maka masih menarik. Jadi Seger ini masih oke ya. Candle-nya kalau pakai yang chart GD juga ingat dia trend following. Sehingga ketika dia udah breakout, dia breakout dari sini, dia breakout dari sini, candle-nya masih hijau, volumenya menguat, candle-nya candle bullish, maka tinggal follow the trend aja. Ini tinggal pasang trailing stop, statusnya juga masih hold, dia candle-nya masih warna hijau. Nanti tunggu aja titik merah, maka dia sinyal exit. Kita lanjut Soci, kapal-kapal. Soci tidak liquid,
Total transaksi masih di bawah 1 miliar, rata-rata transaksi juga 1 miliaran doang, momentumnya juga belum oke, candle-nya juga belum higher high ya. Candle higher high itu kalau dia bertahan di atas garis win line terus. Yang kayak tadi si segar itu bagus. Kalau ini masih belum oke-oke banget, support di 180 dan 177, 175, resist 186, 189, 191. Ini udah ada angka support resistnya, jadi gampang banget ya, tinggal dilihat aja. Buat teman-teman kalau yang mau request chart lagi di grup Telegram itu juga masih bisa. Ingat setiap harinya ada slot 10, tapi hanya terbatas sampai akhir bulannya, jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Di sini teman-teman belajar cara menggunakannya, dan di Telegram bisa digunakan secara gratis gitu. Menggunakan chart GD ini karena dia tidak liquid dan tidak ada tren, maka kita abaikan ya titik hijau, titik merahnya. Kita gunakan garis support resistnya aja, karena ini area sideway-nya nih. Tuh, lumayan gede. Dari 174 sampai 194. Itu range sideway-nya. Jadi kalau mau spec buy boleh-boleh aja sih. Mendingan support-support yang ini ya. Ini jangan pas-pas nih karena belum tentu kena juga 174, paling ketoel doang gitu. Kita bisa pakai yang di garis win line di chart win ini 177, 175 di area situ. Itu boleh kalau mau spec buy. Tapi tentunya hanya untuk fast trading ya. Karena dia belum ada momentum. And then MLPL. Momentumnya sih masih merah, dia masih di bawah garis win line, cuma formasinya ini cukup menarik ya. Kalau mau spec buy, boleh-boleh aja. Supportnya di 86, dan resistnya tentu di high hari ini ya, 92. Kalau dia breakout, teman-teman mau buy on breakout, itu boleh juga silakan, tapi hanya untuk fast trading dulu, karena momentumnya belum berwarna biru. Jadi boleh, kalau dia breakout dari 92, targetnya ke 95, 96. Atau bahkan di 102. Tapi jangan muluk-muluk dulu ya. Kalau seandainya di 96 dia nggak bisa break lagi, maka ya taking profit dulu. Jadi hanya untuk fast trading aja. Support tadi udah, resist tadi sudah. Menggunakan chart GD, dia belum ada sih ya. Spek buy-nya dia karena masih candle berwarna hitam. Biasanya dia muncul titik hijau dan candle orange baru spekulatif buy, tapi di sini ada support nih 88. Jadi kalau mau spek buy boleh-boleh aja. Resist 9295. Oke. Kita lanjut MEDC. MEDC mantul dari support tapi belum ada momentum, jadi potensinya dia bergerak sideway. Dengan supportnya di 1020, resist di 1145. Lagi di support sih ya. Kalau mau spek buy, mendingan buy on weakness aja, area 1045 sampai 1020. Dengan resist 1145, mudah-mudahan ke sana kalau mantul. Menggunakan chart GD juga hari ini malah muncul sinyal untuk entry. Memang sih candlenya bagus ya, dengan volume yang cukup besar. Jadi mudah-mudahan dia bisa testing balik nih area resist 1160-nya dia. Oke, MEDC. Ingat buy on weakness aja, at least di area VWAP 1060 sampai 1070. Lebih bagus lagi sih kalau dapatnya di lebih bawah lagi ya, 1045 sampai 1020. Itu area yang menarik. Kita lanjut ke BBRI. Kalau BBRI kita harus lihat foreign flow-nya nih. Dan kita lihat MSF. Kemarin saya udah bahas juga sebenarnya ya. BBRI, oh kemarin BCA, BNI, BMRI. Kita lihat foreign flow, outflow memang ganti-gantian dia pasti. Kemarin-kemarin BNI yang outflow, lalu sekarang gantian, waktu itu BRI-nya malah ATH, BNI-nya dibuang, net sell asingnya, sekarang akhirnya BRI yang net sell. Jadi ganti-gantian buat teman-teman yang tertarik untuk trading di saham-saham big bank, saham banking, seperti itu. Ini memang cukup menarik ya, jadi tinggal ganti-gantian aja. Pilih salah satunya.
yang mulai masuk oversold, waktu itu kan oversold BNI itu, saya udah pernah share juga di YouTube ini. Nah, buat teman-teman yang udah punya BNI, happy cuan ya, harusnya sudah cuan juga. Untuk BRI-nya, ini lagi on support, bisa spek buy dicicil ya, tapi ya jangan langsung buy. Ini memang ada sedikit divergen, tapi mungkin penurunannya nggak akan banyak karena saya lihat sih banyak yang nahan tuh, nggak turunnya nggak banyak-banyak banget dan udah mulai mau masuk area oversold juga. Ini fungsinya si MSF untuk kita ngelihat oversold apa overbought. Kalau di sini di atas 80 maka dia overbought. Kalau di bawah 20 maka dia oversold. Jadi udah cukup menurun ya. Kalau mau bersabar menunggu, tunggu aja sampai stokastiknya golden cross lagi. Dengan supportnya di ini kita pakai yang ini. Support-supportnya 5525, 5450 sampai 5350. Itu area-area supportnya. Jadi dicicil aja, jangan langsung masuk gede-gede ya. Kecuali misalnya dia candle-nya langsung jupret, tapi volumenya kecil. Nah, itu boleh tuh. Kalau dia turun ke bawah VWAP, ini kan VWAP-nya berapa? 5.600, mirip-mirip lah. Kalau misalnya dia turun jauh ke bawah VWAP, misalnya VWAP-nya 5.600, dia sampai 5.500 atau 5.450, nah itu boleh banget untuk kita nangkepin. Biasanya justru saya suka ya yang seperti itu. Jadi BRI ini sebenarnya masih oke, don't worry ya. Biasanya memang siklusnya bolak-balik di situ aja, BNI-nya dibuang, BNI-nya gantian, BNI-nya dibuang, BRI-nya naik, BRI-nya naik, mungkin nanti BNI-nya yang dibuang. Jadi don't worry. BRI masih oke ya, secara long term masih bagus. Nah, kita lanjut ke Inco. Untuk Inco, momentumnya sih lagi kurang oke ya, cuma dia di area support. Support 6.200, mungkin cukup menarik kalau teman-teman mau fast trading aja, tapi kalau breakdown maka bisa hindari dulu atau kasih batas terbawahnya di sebelah sini nih, di 5.900-an ya. Jadi kasih toleransi, jangan pas-pas 6.200, kasih aja di sebelah sini. Tapi kalau tetap breakdown juga, closing di bawah itu mungkin jadinya kurang bagus. Momentumnya sih masih belum menarik ya. Eh, tapi karena lagi di support, barangkali dia mau mantul, jadi kita bisa untuk fast trading atau copet-copet aja. Ini resistnya di 6.600 dan 6.825, juga 6.975. Tadi supportnya udah saya sebut ya, 6.200 di 6.000 dan 5.960 di situ. Kita lihat menggunakan GD. Nah, ini lebih jelas lagi. 5.925, 6.200. Di sini juga ada gap kecil sebenarnya ya. Jadi boleh spek buy sih boleh. Ini kemarin dia ketahannya di support yang sebelah sini, 6.325. Mudah-mudahan dia mantul at least ke area 6.600 atau bahkan ke 6.700 dan di 7.000, mudah-mudahan. Kalau lihat ininya sih lagi sideway, tren besarnya ya, karena dia bolak-balik di dua garis itu. Oke, inkonya sudah, mau spek buy silakan. Langsung tins, lanjut tins. Tins, tins momentumnya merah tua, dan area support juga, kalau mau spek buy boleh. Di situ ya, supportnya ya, berapa nih angkanya? 865 865 dan resist 935, 975 dan 1005 di situ. Momentumnya sih masih merah walaupun berwarna merah tua ya. Kalau mau paling hanya untuk fast trading ataupun fast trading aja, ataupun scalping. Ini karena angkanya oke lah untuk scalping. Tapi kalau dia breakout, misalnya dia breakout momentumnya mengecil lagi, boleh hold ya. Kalau dia breakout dari 935, maka boleh hold, swing agak panjang ke 975 ataupun ke 1005. Itu dengan catatan kalau dia breakout. Kalau nggak breakout ya maka bolak-balik di sini aja gitu.
GD, chart GD. Ini juga karena masih sideways, kita bisa gunakan strategi sideways ya. Titik hijau, titik merah mungkin kita bisa abaikan. Kita fokus ke support dan resistnya. Strateginya buy on support, sell on strength. Support 880 dan 870 ini ada angkanya, resist di 935. Jadi kalau mau spek buy lebih baik dekat-dekat situ. Ini sih udah muncul ya titik hijau. Jadi kalau dia ada koreksi ke 880 sampai 870 mau spek buy boleh. Resist 935, 990, 1020 bahkan ke 1060. Ini resistnya jangan langsung maksudnya jangan ditangkapnya tuh oh pasti dia ke sana, enggak ya, belum tentu. Jadi pastikan teman-teman satu-satu resistnya harus dilaluin dulu. Jadi 935 kalau break maka di hold. Kalau nggak break maka taking profit. Seperti itu strateginya. Oke, kita lanjut ke BTPS. BTPS, momentum tidak ada. Nah, kan jadi langsung gampang ya, kelihatan. Oh, ini lagi sideways. Kita cari ke yang ada momentum biru pertama kali. Itu yang lebih menarik. Jadi kalau untuk cari saham kita trading kan kita cari yang ada momentum biru perdananya atau dia mulai menjadi merah tua dan mengecil atau mungkin dia ada bullish divergence-nya. Itu yang kita cari. Kalau titik pink artinya dia berpotensi sideways. Sideways-nya di mana? Nah, kita gunakan bantuan support resistnya. Sini support 2060, resist 2180, dan resist selanjutnya di sebelah sini nih. 2300 ya. Kalau dia break dari 2180, mau buy on breakout, maka silakan. Kalau mau buy on weakness, maka tunggu aja di area 2090 sampai 2060. Oke, kita lanjut chart GD. Chart GD-nya juga sama prinsipnya, spek buy, karena baru muncul titik hijau dengan candle orange ya. Dia lebih bagus kalau candlenya tuh berwarna hijau. Kalau warna hitam artinya belum ada sinyal untuk entry. Jadi ini memang udah muncul titik hijau sebenarnya. Eh, Kemarin sih aku sempat ini ya, maksudnya ngelihat ada potensi untuk dia membentuk inverted head and shoulder. Mudah-mudahan seperti ini. Nah, jadi kalau mau spek buy boleh-boleh aja dengan supportnya di sebelah sini tadi itu ya, di area 2100-an. Mana tadi? 2090, 2060 atau 2100. Nah, itu boleh cicil-cicil lah. Spek buy aja atau mau nunggu dia breakout 2180-nya itu juga boleh. Kita lanjut ke BRIS. BRIS. Nah, yang begini kan menarik ya. Dia ada momentumnya. Walaupun volumenya belum signifikan banget, maksudnya lebih bagus kalau dia semakin menguat gitu ya. Grafiknya itu lebih menarik lagi. Jadi seperti di sebelah sini, tuh volumenya kan luar biasa. Itu menarik. Tapi ini udah cukup menarik kok. Momentumnya sudah mulai ada. Buy on weakness aja ya. Sini VWAP-nya 1710, closing 1725. Jadi boleh buy on weakness 1700 sampai 1710 atau di 1680 juga boleh karena itu area support dengan garis win line 1650. Jadi selama dia di atas garis win line ini masih bagus ya. Contohnya seperti sebelah sini tuh. Dia di atas garis win line itu bagus. Di atas garis win line dia bagus. Jadi buy on weakness aja. Ini masih oke untuk BRIS, menarik. Candle-nya juga berubah menjadi hijau ya, yang tadinya spek buy di sini, lalu berubah menjadi hijau dan statusnya hold. Ini tinggal di hold aja. Support 1635 itu angkanya ya, yang garis coklat 1635 dan 1600. Tapi sih itu terlalu jauh. Pakai garis win line aja yang supportnya lebih dekat, yang tadi udah saya sebut di depan. Dan resistnya di 1770, 1800, 1815. Ini angka-angkanya tuh. Oke. Masih oke, statusnya hold, tinggal di hold aja. Dan itu adalah saham ke-15 yang udah saya bahas. Buat teman-teman, kalau ada yang masih belum ngerti, karena mungkin saya jelasinnya agak terlalu cepat ya di sini, maka boleh-boleh silakan
drop pertanyaan teman-teman di kolom komentar di bawah, atau misalnya teman-teman bergabung di Telegram, silakan tag nama saya supaya saya bisa notice ya, karena kalau nggak di tag jadinya tuh takutnya ke skip. Tag nama saya pakai Akeong Juliartili. Nah, nanti bisa saya fast respon di sana. Kalau di YouTube itu slow respon ya. Thank you buat teman-teman yang sudah setia di sini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga ngerasain manfaatnya. Jadi kalau yang bagus jangan disimpan sendiri ya. Bagikan juga ke teman-temannya. Sampai jumpa. Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga teman-teman cuan. See you again. Bye-bye.